Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFA, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya saya akhirnya bersilaturahmi lagi meskipun secara virtual, belum bertemu lagi secara langsung dengan beliau. Beliau adalah seorang yang mungkin Anda mungkin mengenal beliau, dan saya sangat mengagumi beliau dengan karyanya, kemudian juga pengabdian beliau, dan beliau adalah seorang founder dari Rumah Millennials. Beliau juga adalah seorang wakil lektor 3 di LSPR Jakarta. Kalau mungkin teman-teman tahu juga, beliau juga adalah seorang penulis yang mungkin teman-teman salah satunya yang pernah membaca bukunya beliau, dan juga inisiator dari Hari Komunitas. Siapa lagi kalau bukan Mas Taufan Akbari. Halo Mas, Assalamualaikum. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar ini energinya luar biasa ya, jadi saya makin semangat ini. Luar biasa. Terima kasih sudah diundang ya Mas. Sama-sama, sebelumnya terima kasih banyak Mas Taufan sudah berkenan hadir di Ruang Cerita Fajar. Tapi nih Mas Taufan, sebelum nih nanti teman-teman kita menggali lebih dalam tentang seorang Mas Taufan Akbari, kita ini kan sudah mau di posisi 12 bulan di kala pandemi COVID-19. Pastilah semua agenda yang mungkin udah Mas Taufan susun secara personal ataupun baik di Rumah Millennials ataupun ya plan-plan yang sudah ditetapkanlah di 2020 ini banyak sekali perubahan. Tapi sebetulnya apa sih Mas makna ataupun hal positif apa yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman pendengar Ruang Cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi nih Mas buat teman-teman pendengar Ruang Cerita sekarang lagi dengar? Waduh, langsung ditembak pertanyaannya berat ini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi sudah diundang ya Mas Fajar di Ruang Cerita Fajar, betul ya? Betul. Ya, pleasure dan selamat malam saat ini yang lagi recording untuk teman-teman dimanapun berada. Semoga sehat dan baik selalu. Ya, memang betul ya, hampir 12 bulan ya Mas Fajar. Jadi saya alhamdulillah menuju usia yang ke-40 tahun ini lumayan diberikan banyak bukan pelajaran hidup sama Tuhan ya, berkaitan dengan banyak hal, dari keluarga, dari berbagai macam hal. Nah, singkat cerita dari proses perjalanan hidup itu saya belajar satu lesson yang saya pegang sampai sekarang, bahwa is about we respond it, not react it. Jadi kita selalu punya pilihan dalam menyikapi satu situasi atau stimulus. Apakah kita merespon atau bereaksi? Dalam artian kita selalu punya pilihan untuk merespon situasi yang ada. Nah, dulu saya punya beberapa abang angkat, mentor yang saya anggap memang guru kehidupan ya. Yang beliau sering ngajarin saya bahwa besar kecilnya masalah tergantung bagaimana lo memandang masalah itu. Kalau ketika lo memandang masalah itu kecil, walaupun sebenarnya skopnya masalahnya besar, maka itu akan menjadi kecil. Jadi ubah perspektif, maka semuanya akan berubah gitu. Jadi termasuk realitas yang akan kita hadapi itu termasuk dari cara pandang kita melihat masalah tersebut. Betul. Nah, dari situ saya mulai berkontemplasi, berpikir bahwa ya memang betul yang namanya manusia kan selalu ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi seperti sekarang. Mana ada tahu orang mau seperti kayaknya pandemi berkepanjangan. Tapi saya diajarkan dan satu mantra lagi yang saya juga belajar, ini dari salah satu guru training saya, namanya Mas Prasetya M. Brata. Dia bilang gini dulu kalau nggak salah, masalah tidak akan jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Jadi ketika banyak orang terus-menerus menyalahkan pandemi sebagai sumber masalah, maka hidupnya akan terus jadi masalah. Nah, tapi balik lagi ke yang tadi, saya punya pilihan nih, saya punya pilihan untuk tidak selalu mempermasalahkan pandemi ini, karena sudah cukup lah gitu. Karena ini sudah di fase kita harusnya sudah terima, dan ya ini
fakta realita yang harus kita hadapi bersama. Nah dari situ akhirnya saya berpikir tidak butuh waktu singkat lah untuk waktu itu akhirnya bounce back. Ya udah oke, dari mulai kegiatan kampus saya kumpulin tim yang tadinya agenda kemahasiswaan setahun itu udah diagendakan offline. Pivot ya, rubah strategi ke online segala macam. Lalu rumah milenial juga kita duduk bareng, pivot juga ya. Akhirnya nggak kerasa di akhir tahun ini ada 91 event online, Mas. Gila tuh, energi teman-teman tuh luar biasa sih. Bukan saya loh, teman-teman. 91 event dari mulai bulan Maret. Dan itu mulai dari aku ikutan salah satunya tuh yang ini ya, takbiran online, masalah. Nah itu takbiran online salah satunya, takbiran online, ada macam-macam. Nah itu energi ngalir gitu aja. Nah jadi ketika kita menerima lalu ya udahlah gitu ya, ternyata banyak kebaikan juga yang hadir. Jadi sebenarnya saya selalu berpikir bagaimana selalu punya sikap untuk mengontrol emosi dan pikiran kita, karena dari situ sumbernya, Mas Fajar. Wow. Tapi aku banyak sebelum mungkin teman-teman sebelum di Mas Taufan ini kita mungkin pernah mendengar dari seorang bilangnya apa ya, sekretaris atau bukan, tapi dia mengakunya adalah sekretaris dari Rumah Milenial, Kak Asih, yang pernah mungkin teman-teman dengar juga di Sekjen yang waktu itu pernah dengar juga di Ruang Cerita Fajar. Beliau pernah bilang bahwa sosok seorang Mas Taufan itu di Rumah Milenial itu tidak seperti leader pada biasanya, yang beliau beliau waktu itu mengatakan seperti itu, yang mana beliau tuh selalu menyesuaikan, bukan sebagai bos, bukan sebagai tapi memposisikan sebagai teman. Kemudian juga pada saat meeting atau apa gitu kan, tidak selalu membuka, demokratis lah intinya seperti itu. Dan mungkin sebetulnya siapa sih Mas yang menjadi bukan patokan hidup, maksudnya yang menjadi orang ataupun mungkin siapapun itu yang menjadi acuan Mas, ataupun mungkin ada ataupun mungkin bahasanya prinsip hidup apa sih yang mungkin Mas juga bisa bagikan juga ke teman-teman pendengar Ruang Cerita yang mungkin mereka berkomunitas juga gitu kan, tapi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mungkin tidak dari seorang Mas sendiri yang ngomong, tapi dari timnya yang bahwa Mas itu orang-orang yang low profile, kemudian demokratis. Itu apa sih Mas yang Mas terapkan di kehidupan Mas hingga akhirnya itu mengalir ke teman-teman Mas hingga sekarang tuh Rumah Milenial berdiri hingga orang-orang banyak yang tahu dan sampai 91 kegiatan juga. Wow, luar biasa. Keren. Kalau ditanya kenapa, jujur saya nggak tahu gitu. Itu jujur ya, kalau saya maksudnya jawaban jujurnya sejujur saya nggak tahu, karena ngalir gitu aja, Mas Fajar. Saya cuman selalu dengar nasihat dari almarhum kakek saya, bilang, sederhana lah, ini juga mungkin nasihat ini sering dibilang sama orang tua kita. Pakai bahasa Sunda waktu itu saya SMP SMA dibilang. Dia bilang, intinya gini, kalau kamu hidup jadi orang baik, kamu selamat dunia akhirat, udah gitu. Dan itu dia selalu ulang-ulang tuh. Ya, kalau AA baik, nanti orang lain juga baik gitu istilahnya. Iya. Nggak tahu kenapa itu masuk mungkin ya ke alam bawah sadar. Itu kita sederhana. Sederhana dari situ. Dan sering berjalannya waktu, saya mengagumi sosok-sosok memang pemimpin-pemimpin besar yang kayaknya senang banget ya kalau jadi pemimpin itu, jadi pemimpin karena dihormatin, bukan ditakutin. Karena memang berdampak, bukan karena galak gitu. Galak. Beda berdampak atau galak kan beda. Terus akhirnya saya baca buku John Maxwell yang Leadership Level 5 itu, ternyata memang the ultimate being a leader ketika kita dihormati karena memang diri kita sendiri, bukan karena jabatan, bukan karena kita anak siapa, bukan karena kita punya apa, tapi memang ya seperti Nabi Muhammad SAW dihormati karena memang pribadinya. Nah, jadi saya memang banyak terinspirasi, termasuk dapat pengaruh dari guru ngaji ketika itu bilang kan, ya Farunas anfa'uhum linas kan gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah itu nggak tahu kenapa kanan kiri tuh selalu masuk Mas. Gitu. Nah sehingga saya mungkin punya satu
punya satu prinsip hidup yang dimana kalau gue baik orang pasti baik gitu. Walaupun sebenarnya seiring berjalan waktu enggak juga, tapi lebih banyak baiknya gitu. Nah, atas dasar seperti itu ya udah, dari mulai berorganisasi, mulai dari berinteraksi satu sama lain, saya praktikkan itu. Kalau saya kasih stimulus baik, kira-kira apa yang terjadi? Oh, ternyata hasilnya baik juga, kebanyakan yang baiknya dibanding yang jeleknya. Saya terusin begitu. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip nilai kebaikan yang kita dapat dari kecil itu kalau kita jalankan penuh dengan keajaiban sih Mas Fajar. Masalahnya kita tuh mungkin kadang-kadang terlalu menyepelekan, mengikuti emosi atau mungkin apalah. Tapi sebenarnya kalau di jalan itu banyak sekali kehidupannya kan. Kalau misalkan respect is earned not given kan kayak gitu misalnya. Respect itu kan didapat, bukan bukannya kita minta ya kan kayak gitu. Nah, saya coba praktekin. Bener nggak sih? Ternyata bener gitu. Terus kalau memimpin itu katanya harus dari tengah. Ya kan kita belajar leadership kan dari tengah, kita mengayomi. Terus saya praktekin. Bener, berhasil gitu. Ya kan? Nah, jadi nilai-nilai kebaikan yang saya dapat, mungkin saya terpapar dari guru ngaji, dari mana segala macam, itu saya coba praktekkan Mas Fajar, dan itu ternyata benar. Nah, jadi benar gitu. Jadi ternyata maksudnya mungkin salah satu rumusnya adalah ketika kita mempraktekkan apa yang kita pelajari, nah insya Allah hasilnya baik gitu. Itu sih. Jadi tidak hanya masuk kanan keluar kiri gitu. Misalkan kayak gini, sesederhana jadi leader itu ya harus humble gitu kan. Saya memaknai humble itu apa sih? Apa sih being a humble leader itu apa? Apakah tidak boleh membanggakan diri atau apa gitu. Jadi akhirnya saya memaknai humble itu ketika kita memandang diri kita dengan orang lain itu setara gitu. Bangga boleh, tapi tidak boleh merendahkan. Ketika kita sudah mulai merendahkan orang lain, menganggap orang lain kecil, kita yang paling hebat, paling kuat, disitulah arogansi muncul. Tapi ketika kita merasa kita bangga, dan kita bangga juga dengan pencapaian orang lain, kita saling menghebatkan, disitulah kebesaran hati seorang pemimpin. Ya kan, pada dasarnya kan kalau kolaborasi juga apa sih arti kolaborasi? Kan menerima kehebatan orang lain dan mengalah dengan ego kita gitu. Jadi dan buat saya nggak semua orang sebenarnya Mas Fajar bisa kolaborasi. Karena orang-orang yang bisa kolaborasi adalah orang-orang yang selesai dengan dirinya. Makanya dia membuka diri dengan orang lain dan terjadilah yang namanya kerjasama gitu. Nah, hal-hal kayak gitu saya praktekin gitu. Bener bisa. Bener bisa. Ya udah bisa gitu ya. Nah, ya gitu. Jadi kayak gitu. Ilmu sedekah gitu Mas. Jadi benar. Itu masuk dari saya SMA tuh sedekah segala macam. Masya Allah, alhamdulillah. Walaupun sedekahnya nggak harus materi ya, tapi sedekah waktu, sedekah ilmu. Ya. Gitu ya seperti itu. Jadi keajaiban tuh ya Allah masih baik, alhamdulillah. Betul. Feedbacknya ada aja kalau kata orang Sunda mah waluya pas waktunya mah aya we gitunya. Gitu. Betul. Betul. Tadi mungkin sempat teman-teman sempat mikir kok pakai Atofan sama saya pakai udeng. Padahal kita nggak janjian ya. Nggak janjian. Masya Allah. Saya keturunan Kuningan, Cirebon. Kalau Abdi Bandung nggak? Oh ya, siap. Bandung. Oke. Abdi Mas Sundanya Sunda kasar. Kalau Bandung halus ya. Mangga silakan. Ya, lanjut ya. Sebetulnya aku pengen tanya Jigi yang mungkin ditanyakan juga sama teman-teman followers Kang Taufan gitu kan, ataupun kenapa sih sebetulnya Kang Taufan mau ataupun mendirikan sebuah rumah milenial sebagai tempat teman-teman kalau ibarat bilang netizen Indonesia bilang warganet plus 62 nih untuk tempat wadahnya untuk berkreasinya gitu. Dan kenapa kok menamakannya rumah milenials gitu? Apakah mungkin teman-teman yang umur sudah senior nggak boleh masuk di situ atau gimana tuh sebelumnya tuh Kang? Boleh dong ceritain Kang teman-teman pendengar? Ya, jawaban jujur, maksudnya jawaban yang basa-basi, diplomatis atau jawaban jujur apa adanya? Nggak bebas. Jadi kalau jawaban jujur apa adanya sederhana, supaya suatu saat nanti kalau saya balik ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah yang doain saya banyak udah gitu, karena saya senang berteman, intinya gitu. Itu jawaban jujur udah. Saya selalu bilang sama istri saya gitu. Salah satu saya mendirikan RM itu adalah menghubungkan jembatan, menebar jejaring sehingga nanti
ketika saya udah nggak ada, minimal yang doain banyak karena yang kenal saya banyak. Itu sebenarnya itu jawaban paling jujur demi Allah. Jujur ya. Paling jujur. Tapi itu kalau itu jawaban cinta. Kalau jawaban diplomatisnya adalah rumah ini kan tempat bertemunya saudara, satu frekuensi, satu rumah yang merasa ketika di dalam satu atap itu rumah tersebut nyaman. Betul. Karena ya bisa berekspresi begitu. Nah, sama di rumah milenial, values yang coba diangkat adalah kita bilang bahwa RM ini organisasi independen, kita tidak terikat, kita tidak ada beban atau tanggung jawab kepada siapapun, lalu kita juga non partisan, kami di dalam ada kayak pelangi lah, warna-warni. Jadi tidak hanya fokus ke satu warna gitu. Nah, keberagaman itu kami angkat. Lalu kita juga pengen tahu kalau misalkan ibaratnya para superhero tuh ya, digabungin apa yang terjadi sih. Oh, ternyata ada pertempuran ego, ada segala macam. Jadi saya sambil mendirikan RM ini juga sebenarnya sambil observasi sosial. Bagaimana sih karakter anak muda sekarang, segala macam kalau digabungin dan lain-lain. Nah, intinya dari situ saya berpikir seru juga ya kalau silaturahmi yang saya jalin dari 2010, ketika itu mungkin angkatannya Iman Usman, Kanda Kariza, Kanda Kariza 2009 sampai 2016 ya, juga ditambah teman-teman baru dari komunitas yang saya yakini kok ini banyak banget ya founder anak-anak muda tuh bikin komunitas, bikin pergerakan, bikin segala macam. Terus saya gabungin di satu komunitas. Nah, tapi sebelum Rumah Milenial tuh saya punya satu komunitas, Mas Fajar. Namanya Komunitas Saudara Lintas Karya. Ini masih ada sampai sekarang. Oke. Nah, jadi Saudara Lintas Karya. Itu akar inisiator juga atau founder juga? Iya, tapi memang saya nggak publish, tapi ya hanya silaturahmi di situ. Jadi ibaratnya ada yang kanan, ada yang kiri, di situ ada macam-macam lah begitu. Nah, tapi akhirnya saya berpikir biarlah itu jadi grup satu ini saling menyemangati. Nah, tapi 2016 saya punya pikir yang lebih ini lagi, lebih spesifik. Kayaknya kalau dibikin satu entitas baru, tapi narasinya adalah narasi tempat berkumpulnya anak muda yang punya dampak. Karena ketika 2013 mulai kuliah ketika itu di Malaysia, di-challenge sama profesor saya tuh, Anda nih kalau mau ngambil topik disertasi, kalau bisa yang menjadi identitas hidup Anda, katanya, seumur hidup. Jadi nggak main-main katanya PhD ini. Wah gitu, apa ya Prof? Ya udah saya merenung gitu. Nah, akhirnya saya tuh memberikan identitas kepada diri saya, seumur hidup saya hanya akan bicara 3 hal. Leadership, kepemimpinan, kepemudaan, sama komunitas gitu. Leadership, 3 hal ini komunitas. Nah, ya jadi kepemimpinan, kepemudaan, dan komunitas, 3K lah gitu. Nah, 3K. Itu ikhtiarnya dari situ. Nah, akhirnya saya bicara sama beliau, ya udah kalau gitu bikin disertasi berkaitan dengan itu. Singkat cerita, saya disertasinya gaya kepemimpinan muda berbasis komunitas. Nah, jadi saya kuriling tuh, muter-muter wawancara ke 45 orang. Nah, ketemu berbagai macam founder muda. Terus saya ngeliat, kok ini antar founder muda nggak pada saling kenal gitu ya. Kayak mereka tuh ada di bubbles-nya sendiri-sendiri, kotak-kotak sendiri, ya. Jadi yang ini sibuk ngurusin apa, ini sibuk apa. Jadi sebenarnya kondisi betul. Jadi sebenarnya sama seperti Indonesia saat ini sih, Mas Fajar. Yang akademisi sibuk sendiri, yang politisi sibuk sendiri, yang birokrat sibuk sendiri, pengusaha sibuk sendiri gitu. Saya kayak Indonesia itu nggak ngerti mau dibawa kemana gitu. Nah, makanya di situ saya inspirasinya. Nah, rumah ini harus bisa menjadi poros inspirasi teman-teman muda lain gitu. Karena kita memang kalau bisa pentahelix connector. Nah, makanya identitas RM salah satunya adalah pentahelix connector. Kita sebagai platform penghubung, social hub, social platform network yang punya mimpi menghubungkan anak muda dari seluruh Indonesia yang punya dampak untuk saling terhubung. Jadi sebenarnya lebih ke wadah silaturahmi begitu. Ilustrasinya ada 3. RM tuh kalau sebuah sebuah tempat adalah stasiun, tempat ketemunya orang, di mana orang ketika ketemu menemukan arah, menemukan teman. Kedua adalah seperti mesin jahit, kita menjahit orang ibaratnya secara tidak langsung. Sama sebagai paling penting ini jembatan. Jadi kita nih membangun jembatan sosial, jembatan yang mungkin saat ini kita belum merasakan, tapi ketika nanti orang-orang yang di dalam ini bertransformasi menjadi sosok, menjadi tokoh di bidangnya masing-masing, maka mereka akan merasakan bermanfaatnya jembatan ini. Gitu.
Jadi sebenarnya ketika orang lain fokusnya ada ibaratnya mempersiapkan orang yang mau nyebrang, orang yang mau lompat, nah kita menyiapkan infrastruktur. Nah jadi betul, makanya ketika ditanya kok RM kenapa nggak geraknya ke isu basic, isu-isu SDGs, kayak apa? Kita bukan nggak mau, tapi mungkin kita fokusnya nggak ke sana. Fokus kita ke anak muda sebagai individu, bukan anak muda dengan proyeknya gitu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya lebih banyak teman-teman muda yang dengan value 3B itu loh, Kang Fajar ya. Ada berdaya, berkarya, bermakna. Jadi kita bermimpi, RM itu bermimpi kalau semakin banyak anak-anak mudanya dengan value 3B, itu insya Allah kita akan bergerak majulah bersama-sama. 3B itu apa? Berdaya. Berdaya itu ketika berdaya dulu. Berdaya itu ya ketika anak muda entah ya sekarang lah misalkan dia punya kapasitas, kemampuan, knowledge, skill ya. Misalkan dia punya kemampuan untuk bikin teknologi di bidang otomotif. Nah, biasanya orang-orang dengan kemampuan seperti ini dia ada keinginan tuh bikin karya. Terus bikin karya mobil listrik asal Indonesia segala macam. Nah, tapi dia kan berpikir bahwa karyanya bukan untuk dirinya saja, ya kan? Tapi harus bermanfaat untuk banyak orang, berkontribusi untuk bangsa, berdampak pada berbagai sektor atau lini. Makanya nilai yang ketiga adalah bermakna. Jadi kalau banyak anak muda udah dia nggak egois, udah dia pinter, nggak egois, dia punya karyanya bermanfaat untuk banyak orang. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Kita akan banyak keajaiban begitu. Di mana anak-anak mudanya tidak lagi egois, tapi semuanya bergerak, berdampak, bersama-sama bergandengan tangan. Makanya ini sekalian bocoran ya, arah RM memang ke depan kita insya Allah menjadi social enterprise, Kang Fajar. Memang fokusnya social enterprise, memang arahnya wirausaha sosial, begitu. Nah, tapi walaupun usia kami kan baru 3 tahun ya, masih sangat muda sekali gitu. Nah, tapi kan kita belajar, melihat, lalu mencermati segala macam. Ketika banyak sekali nih kan komunitas-komunitas, entitas-entitas muda tuh banyak banget ya Mas Fajar, 3 tahun terakhir tuh banyak sekali. Nah, kami menyambut baik gitu. Kita menyambut baik. Kenapa? Karena semakin banyak teman-teman muda melakukan inisiatif-inisiatif kebaikan, maka Indonesia ini akan semakin terang dan jelas arahnya. Jadi saya selalu punya analogi Indonesia itu seperti hutan rimba yang gelap ya. Dan di dalamnya tuh penuh dengan makhluk lah gitu ya, atau kita penghuni di mana banyak selama ini kita tuh sleeping giant sebenarnya. Kita tuh raksasa tertidur. Sama seperti China. Indonesia itu raksasa tertidur. Nah, jadi menurut saya kita pelan-pelan harus bangun dan tidak bisa langsung bangun jebret gitu, nggak bisa, ya kan? Pelan-pelan kita punya sektor pariwisata yang luar biasa. Kedua, kita sektor poros muslim dunia itu kuat. 3, sektor demografi kita kuat. Dan banyak hal. Kita punya banyak alasan untuk menjadi negara besar di Indonesia. Tapi kok ya kenapa kita selalu masih tiarap? Gitu. Ya itu tadi, karena kita bicara apa? Mental, competitiveness, daya saing. Dan itu yang bisa gerakin cuman generasi saat ini. Nah, jadi peran kita sedikit-sedikit pelan-pelan menyadarkan, mengingatkan, mengajak, menguatkan, menduplikasi supaya minimal anak-anak mudanya nggak pada egois dan nggak pada lupa bahwa negeri kita ini akan akan gini-gini aja kalau lu semua nggak pada turun tangan. Dan lebih aware kali yang mendiam. Nggak aware, betul. Banyak orang baik yang mendiamkan, banyak orang pinter yang egois dengan dirinya sendiri. Ya udah akan seperti ini aja begitu. Nah, makanya kita butuh lebih banyak anak-anak muda yang nggak hanya pintar, baik, tapi juga bergerak. Nah, ini kan sering dibilang ya. Sering dibilang gitu. Dan mimpi kita nggak muluk-muluk, Kang Fajar. Kita fokus ke prinsip Pareto aja, 20-80. Untuk menggerakkan yang 80, kita fokus ke 20. Nah, 20 inilah anak-anak muda yang punya gagasan, punya dampak, punya inisiatif untuk membawa Indonesia ini minimal naik kelas lintas sektor. Makanya di 2021 kami punya gagasan. Satu inisiatif, gagasan campaign lah, kita biasanya campaign namanya Reimajinasi Indonesia, Kang Fajar.
Imajinasi sudah mulai Indonesia. reimajinasi. Reimajinasi Indonesia. Reimajinasi Indonesia. Kita sama-sama berimajinasi Oke. Indonesia ini mau dibawa kemana Mana? dari perspektif pariwisata, dari perspektif entrepreneur, segala macam. Nah, ini saat ini, detik ini kita lagi proses menampung ide-ide. Nanti juga Kang Fajar saya mintain nanti pendapatnya gitu. Nah, Siap. nanti itu akan kita coba rumuskan di 2021 rencana. Gitu Kang Fajar. Dan mungkin akan menjadi rencana aksi juga ya Kang ya, bersama-sama ya. Insya Allah pelan-pelan nanti di 2021 gitu. Okay. Minimal kan kita nggak akan kemana-mana kalau kita nggak tahu mau kemana. Gitu. Betul, setuju. Yang terpenting adalah kita sudah tahu tujuannya kemana dan nanti kita bersama-sama dan lebih aware nih teman-teman buat generasi minimal lebih aware. Betul, cakep. Wow, luar biasa banget. Ini kalau kata anak sekarang nih Kang, obrolan kita nih daging. Pakai lemak lah. Pakai lemak deh. Pakai lemak deh. Keselilah temakan daging orang tuh. Kerdiet. Tapi Kang, yang yang jadi pertanyaan saya lagi adalah bagaimana sih seorang Kang Taufan nih membagi waktu antara Akang menjadi memposisikan waktu sebagai founder di Rumah Milenial, kemudian Akang juga sekarang sibuk banget di Wakil Rektor 3 nih di LSPR kan, yang mungkin waktunya kan padat banget apalagi kan di kampus ya. Sekarang lebih banyak online ataupun mungkin kegiatannya yang ngajar juga, dosen juga seperti itu kan, dan Akang juga nulis buku seperti itu kan, dan bersama keluarga juga. Itu gimana tuh Kang cara ngatur waktunya tuh antara semuanya? Mungkin bisa menjadi inspirasi lain juga buat teman-teman yang terutama milenials muda nih yang mungkin baru nikah, aduh pengen bagi waktunya yang efektif kayak gimana gitu. Nah, ada nggak sih Kang cara efektif dari sekarang Kang Taufan nih? Kalau yang baru nikah, bukan baru nikah, yang mau nikah terus tidak khawatir kehidupan pribadinya terganggu, pilih teman hidup yang memang menerima kehidupan pribadi kita gitu. Kayak misalkan ya istri saya saat ini ya memahami saya seperti ini segala macam, karena saya bilang bahwa ini bagian dari proses membangun masa depan kita. Karena apa yang kita dapat di masa depan adalah hasil dari apa yang aku kerjakan saat ini. Jadi ya minimal kita jalan aja dulu, nggak tahu mau jadi apa, tapi minimal insya Allah deh kalau kita mau jadi hal-hal yang bermanfaat, kita pun akan bermanfaat. Pasti sih itu. Insya Allah kayak gitu. Nah lalu ada dua sebenarnya kuncinya yang saya jalanin tuh. Yang pertama adalah delegasi. Delegasi, 3 delegasi, komunikasi, sama jangan nunda. Nah, itu aja. Delegasi, komunikasi dan jangan nunda. 3 itu formula yang saya pegang dan saya jalanin sampai detik ini. Jadi misalkan nih kerjaan kampus hari ini gitu ya, saya punya prinsip balas email ya harus kelar hari ini juga, email yang masuk hari ini harus kelar email hari ini. WhatsApp yang misalkan yang masuk yang memang berkaitan dengan ada jam kantor apa gimana, saya kalau bisa balas itu. Jadi jangan nunda sebenarnya. Karena kita nggak tahu kan besok ada kerjaan apa, 1 jam dari sekarang bos kita nyuruh kita ngapain, komunitas segala macam gitu kan. Ya jadi jangan nunda. Kedua adalah delegasi. Nah delegasi ini bukan asal nyuruh ya, tapi kita delegasi yang bertanggung jawab. Nah kita mengalokasikan pekerjaan kita kepada orang-orang yang tepat. Nggak asal nyuruh, dan bukan nyuruh, tapi meminta tolong, meminta bantuan. Dan kita nggak terima beres. Kita yang akan melengkapi hasil kerja kita. Betul. Begitu. Dan tetap monitor ya. Betul. Karena kalau saya lihat ya dari yang apa yang saya lihat teman-teman nih, ada juga banyak pemimpin muda yang perfeksionis, apa tuh mau dikerjain sendiri kan nggak bisa. Gitu. Betul. Apalagi kalau hidup juga kita nggak bisa hidup sendiri ya Kang. Iya, makanya. Nikah buru. Dengan kenyamanan jomblo, bagaimana nonton Netflix, ngajedok baik, cicing, pesen Gojek, iya kan? Aduh, hidupnya tuh di dunia maya gitu. Padahal tuh kuburan adanya di realita kan gitu. Harus bangun. Nah, gitu. bangun, jangan diusap-usap. Hudang. Kalau kata Cek Ade Londo, hudangnya hudang gitu. Dikepret odading sia kan gitu. Nah, jadi Iron Man dari Iron. Nah, jadi balik ke yang tadi, sebenarnya kalau kita delegasi ke orang yang tepat, insya Allah kerjaan kita juga lancar. Delegasi dan monitoring. Nah, yang satu lagi tuh tadi komunikasi. Nah,
komunikasi ini sifatnya lebih ke apa ya? Follow up Oke. dan keterbukaan. Kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Kalau memang kadang-kadang kita tuh cenderung jadi orang yang yes man, apa aja kita iyain. Padahal kita selalu ada punya pilihan, selalu punya pilihan untuk bilang enggak gitu. Betul. To say no gitu. Ya, balik lagi kan kita saya juga makin belajar Kang, makin sini. Oh ternyata misalkan kita niatnya tuh baik sama banyak orang, kita niatnya kebantu, ngebantuin banyak orang, tapi nggak semua undangan webinar kita harus iyain gitu loh, dan ntar waktu kita habis. Ya, jadi proses time management sebenarnya lebih ke situ juga masuk. Jadi kita membagi urgent, important, ya kayak gitu-gitu deh ya, yang mendesak dan yang penting. Gitu. Dahulukan yang mendesak dan penting. Ya karena kalau semua hal dibilang penting ya penting. Tapi kan selalu ada aja, iya penting. Tapi kan kita itu tadi mengalokasikan mana yang paling mendesak dan penting. Gitu. Ya kan, penting tapi tidak mendesak, nanti aja gitu. Ya, tidak mendesak dan tidak penting ya jangan dilakuin, buang waktu. Benar. Makanya jadi ya gitu kan. Jadi kayak misalkan main game Netflix gitu. Saya di sela-sela aja, nggak yang memang alokasi. Kadang-kadang istri dulu tuh aplikasi PUBG saya dihapus sama istri. Tuh pengalaman pahit ya. Tapi ya kalau nggak gitu mungkin saya masih main PUBG gitu. Betul. Ada hikmahnya di balik itu. Ada hikmahnya. Tapi jadi tadi bagi waktu. Kenapa? Sama istri aman ya? Nah, baik. Apa? Itu sama istri aman ya? Aman. Alhamdulillah. Tapi gini, apa namanya Kang Fajar? Ini menarik ya. Ini dalam artian tidak semudah itu memang. Ya, untuk mempraktekkan tiga teori yang tadi. Betul. Saya bilang sama teman-teman muda nih yang nanti dengerin. Ya. Di balik semua perjuangan ada pengorbanan. Setuju. Kurang tidur, ya pasti. Kurang tidur pasti. Capek pasti. Ya, pasti. Lalu ada fase-fase kita gagal, nggak didengerin, diremehin, gitu. Hadapin, gitu. Karena proses mengikhtiarkan kebaikan itu jalannya sendirian memang. Betul. Nggak rame-rame. Ini yang saya coba terus menguatkan diri saya ngobrol sama Asi, sama teman-teman di Rumah Milenial bahwa jangan berharap kita tuh ada di panggung yang ramai, jalur yang memang banyak orang tuh jalan. Kita nih jalur yang kita lalui itu jalur yang nggak semua orang lalui. Tapi ketika kita berhasil, kita berarti berhasil membuka jalan bagi orang lain. Nah, jadi jangan merasa ketika ada orang yang sama dengan kita merasa tersaingi. Tidak, bagus. Kenapa? Karena dengan adanya kita, orang lain tuh ada. Belakangan banyak, kita terinspirasi sama Rumah Milenial segala macam. Alhamdulillah, kita tidak merasa tersaingi, justru bersyukur. Betul. Nah, jadi mental kompetitif yang ada di anak-anak muda tuh somehow jelek juga kalau kita pelihara. Apakah mental kolaboratif, kita mental apresiatif. Kalau beberapa sesi itu kemarin saya sering ngobrol dengan beberapa teman, dua mental yang jadi racun saat ini untuk kita semua. Pertama adalah silo mentality, mental yang dimana kita merasa hebat, merasa kuat, merasa bisa, merasa besar, orang lain kecil, sehingga ya kita nggak bisa terbuka. Dan dia tutup mata sama orang lain ya. Betul. Dan silo mentality ini musuhnya kolaborasi kan. Musuhnya kolaborasi. Nah, yang kedua adalah ini yang paling bahaya, crab mentality, mental kepiting. Kalau kita berada di lingkungan yang nggak mau ngelihat kita maju, ya itu kita ada di lingkungan yang penuh dengan kepiting-kepiting. Kan kalau kepiting itu kalau dia naik keranjang dicapit lagi turun ke bawahnya. Ilustrasinya kayak begitu. Nah, ini pilihan yang ironis ya. Tapi ketika teman-teman punya pilihan untuk keluar dari lingkungan kayak itu, mendingan keluar. Karena itu toksik ya. Toksik cocok. Bener. Ini nggak janjian loh ya? Nggak janjian. Topping aja, topi aja nggak janjian, apalagi omongan. Cakep. Bener. Aku setuju sih. Ketika mungkin itu tidak sejalan atau seirama dengan kita, lebih baik kita mundur. Tapi kita cari yang memang sejalan dan seinspiratif dengan kita sih, gitu, daripada nanti malah membebankan diri kita sendiri, kemudian menjadi sakit menjadi menyakiti hati kita sendiri, malah kita jadinya mental nanti ya, larinya ke mental kan, Mas, bahaya juga itu. Betul. Setuju sih. Kalau menurutku juga mungkin tambah juga, jadilah orang yang mungkin bukan menjadi
hanya sekedar ngomong doang, tapi kamu do action, do something buat negeri ini sih. Kalau menurut saya gitu ya, salah satunya. Apapun kerjaan kalian, apapun mungkin yang buat teman-teman sekarang di PHK ataupun masih ya galau boleh, tapi jangan terlalu lama untuk galau. Banyak lah di kala pandemi ini menurut Fajar ya Kang, banyak sekali hal-hal baru yang mungkin belum pernah mereka tahu, ternyata bisa diolah gitu kan, dieksplor kayak gitu kan, yang mungkin dulu ternyata kayak saya gitu kan, mana kepikiran kalau nggak pandemi ini akhirnya bikin podcast. Sampai, iya kan? Nah, itu bener. Keren banget lo udah sampai seri 60 sekian ya? Iya, tapi hebat, yang udah ada di ini udah hampir 100. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren, hebat ini. Aduh. Saya terinspirasi. Saya kayaknya udah capek nih, tapi nggak tahu ya. Lihat nanti aja deh. Energinya udah habis kadang-kadang saya tuh. Gimana Mas? Kang, aku penasaran Kang. Akang nih memang dari dulu emang ingin sekali menjadi dosen, atau sebetulnya dulu pengen jadi guru atau malah jadi pilot gitu? Atau saya tuh dulu pengennya jadi polisi, tapi gara-gara kecelakaan waktu itu sempat operasi mata ya sebelah kiri karena sempat juling dulu tuh kecelakaan. Akhirnya ya SMP, SMA? Banyak SMA kelas 3, naik kelas 3. Oke. Nah, banyak mimpi-mimpi yang hilang waktu itu, menjadi pilot. Sempet down banget tuh ya. Iya kan, mau masuk stan apa. Tapi balik lagi, saya justru sekarang mensyukuri. Ternyata memang semua apapun yang terjadi ya udah ada sesuai rencana. Gitu. Ya sudah digariskan sama Allah lah. Sudah digariskan. Singkat cerita, entah kenapa saya ambil jurusan komunikasi. Oke. Ya Allah kasih saya rezeki lewat cocok tinggal congor. Ini kan anugerah gitu, anugerah. Tapi pernah kebayang nggak sih sampai sekarang jadi wakil rektor gitu kan? Enggak. Jadi awalnya tuh saya bermimpi, ini apa detik ini sebenarnya. Dan saya tuh mimpi terbesar saya sederhana, saya mau jadi presenter TV. Menjadi pembawa berita, news anchor, dan itu sempat hampir kesampaian karena saya sempat setahun kerja di TV One. Oh iya. Dulu bahkan namanya bukan TV One tapi LaTV. Saya ini jurnalis Kang. Saya itu LaTV Kang. Jadi S1 saya itu komunikasi massa. Komunikasi massa Maskom. Jadi ya news, broadcast segala macam. Itu tuh ya memang mimpinya menjadi presenter. Salah satu sebenarnya seperti Pak Helmi. Dulu saya inspirasi saya Pak Helmi loh. Pak Helmi, lalu dulu ada Jeremy Teti, ya. Ada Desi Anwar dan sebagainya gitu ya. Kayaknya senang banget ya kalau bisa bicara depan umum ya. Ada Jeffrey Waworuntu, begitu Mewu, Farhan gitu ya. Nah, singkat cerita ya, dulu ketika kuliah pun saya ambil paduan suara, ekskul teater, lalu ambil public speaking, radio, yang depan layar TV, semua tuh ya? Yang depan layar gitu, karena saya pengen challenge gitu. Sampai Indonesian Idol saya ikutin semua. Oh ya? Karena pengen explore. Iya, karena sebenarnya DNA saya itu entertainment sebenarnya, Kang Fajar. Jiwanya jiwa apa? Ekstrovert ya masih? Benar? Ekstrovert, sanguine extrovert. Iya, gitu. Nah, jadi singkat cerita tuh ketika kuliah, apa tuh ya yang paling menampung aspirasi keinginan saya, jurusan komunikasi. Nah, singkat cerita lulus, sempat kerja, tapi dipanggil lagi ke kampus untuk ambil S2 dan jadi asisten dosen gitu kayak itu. Nah, singkat cerita lah, kok enak ya ngajar gitu. Jadi ketika semakin mendapat apresiasi, ngeliat orang tuh seneng, akhirnya nagih. Sampai akhirnya sempat mau pindah ke beberapa dunia korporasi. Tapi ketika saya wisuda ngelihat banyak mahasiswa datang gitu, Sir, thank you so much ya, makasih for the past 4 years. I've learned a lot. Gitu. You've been my inspiration segala macam. Itu gila sih. Itu nggak bisa dibayar pakai apa-apa. Rasa terima kasih yang tulus dari anak didik kita selama 4 tahun itu luar biasa. Itu kebahagiaan yang saya dapat dari saat ini mengajar begitu. Dan networking juga akhirnya makin banyak gitu. Ya saya kan mulai ngajar tuh 2008. Sekarang 2012 tahun lah gitu. Berarti pas Pak udah ngajar, Akang sempat ada? Udah kenapa?
pas Pak Apni? Oh udah ada, makanya kan kenal. Makanya saya tuh Pak Apni tahu saya karena kita sering kenal karena beliau kan dulu dosen senior. Zaman dulu LSPR masih di Dewan Pers gitu. Zaman waktu beliau masih di Dewan Pers, bahkan sebelum beliau tuh pindah ke Kompas TV. Pokoknya saya ingat beliau itu udah nggak ngajar di LSPR ketika mendirikan Kompas TV. Ketika itu, nah singkat cerita. Ya udah, nah dari situ tuh akhirnya saya berpikir merenung gitu, ngobrol sama senior gitu. Van, lo tahu gak sih profesi lu tuh banyak banget yang mau lo gitu. Kenapa lo mau jadi orang lain sih gitu. Profesi lu itu profesi dunia akhirat, bro. Setuju. Serius deh katanya. Terus gue merenung, ya emang iya ya. Iya. Lu mengajar, lu bermanfaatan, terus begitu lu gini gitu. Iya lo, Van. Terus sekarang gini, hidup lo cukup nggak? Cukup sih, mungkin cukup, alhamdulillah, walaupun mungkin belum lebih gitu ya. Iya gitu, cukup, dan hidup lo akan terus cukup. Dalam artian ya bahkan lebih besar lagi gitu. Dan saya dinasihatin ketika kita setia sama profesi kita, maka Allah juga akan setia sama janjinya, karena Allah akan memberikan keberkahan sama orang-orang yang setia sama jalan ikhtiar karirnya. Nah, akhirnya saya semakin sini merenung gitu, Kang Fajar. Saya bisa sampai detik ini karena saya di pendidikan. Pintu pendidikan itu membuka jalan buat saya seperti pintu Doraemon, membuka pintu kemana saja. Pintu ke komunitas, pintu ke pemerintah, pintu ke wirausaha. Iya. Betul, Kang. Apalagi semenjak adanya Merdeka Belajar, Mas Menteri, Mas Menteri semakin membuat cakrawala saya lagi segala macam. Sampai nih saya curhat nggak apa-apa, nanti mau orang LSPR dengerin juga bodo amat lah, karena memang ini faktanya ya. Saya dari dulu memang orangnya nggak bisa diem gitu. Keluar kampus, saya belajar karena saya berpikir gila kalau gue di dalam kampus saja apa yang bisa gue kasih ke mahasiswa gitu. Nah, cita-cita saya harus menjadi dosen yang memang praktisi akademisi, jangan jadi 100% akademisi. Akhirnya saya memaksa diri saya itu tadi untuk belajar segala macam, saya bawa ke kelas cerita untuk menjadikan pengalaman. Dan I feel lonely, saya merasa sendirian karena mungkin nggak banyak gitu. Sampai akhirnya Mas Menteri bilang konsep Merdeka Belajar, dosen hari ini harus keluar dari kampus, harus bergaul, harus aktif. Saya bilang alhamdulillah, ikhtiar gua minimal disupport ya, dalam artian ya memang ya apa yang saya lakukan, I'm on the right track in education gitu. Nah, termasuk akhirnya Rumah Milenial ini adalah jalur pengabdian masyarakat saya, Kang Fajar. Jadi kalau dosen itu kan punya tridharma. Betul, tridharma. Salah satu pengabdian masyarakat. Mengajar, meneliti, sama mengabdi. Gitu. Nah, RM ini bagian dari pengabdian, gitulah kurang lebih. Mengabdi untuk masyarakat dan juga ini menjadi amal jariah, Kang. Kalau jadi dosen atau guru mah insya Allah banyak lah amal jariah. Masih insya Allah. Amin. Amin. Kang tahu nggak salah satu cita-citaku yang mungkin belum tercapai sampai sekarang adalah jadi dosen. Dulu bisa. Udah S2 kan? Belum. Doain, Kang. Doain segera. Insya Allah. Dari kecil. Ini nih, Man, nanti ini mah nggak direkam ya. Mama dari kecil. Emang cita-citanya jadi apa? Mah simpel mah mau jadi dosen. Udah gitu dari dulu. Masya Allah. Ya at least mungkin harus melewati jalan mana dulu nanti sampai akhirnya bisa kok. Percaya, Mas Fajar pasti bisa. Percaya kok. Kemampuan komunikasinya Gus alus bisa. Tinggal di apa ya? Ini kan soal administratif ya kan, namanya dosen harus S2. Insya Allah bisa. Amin. Oke, next pertanyaan. Kang. Siap. Akang mungkin bisa ngasih, ada nggak sih sedikit motivasi buat teman-teman di luar daerah ataupun teman-teman yang, Kang, saya teh sebetulnya pengen menjadi A, saya teh pengen jadi B gitu, atau enggak pengen cita-citanya misalkan seperti Akang sebagai dosen gitu kan. Ada nggak sih tips sederhana untuk mengkonsistensikan keinginan itu menjadi akhirnya mengilustrasikan sebagai sebuah kenyataan yang mungkin banyak orang karena biaya lah, karena inilah, mungkin banyak sekali itunya. Tapi ada nggak sih satu hal yang mungkin menurut Akang, oke, yakin bisa gitu? Ada nggak, Kang? Dari seorang Kang Taufan sendiri? Oke, ini ada satu mantra juga
yang saya lupa dapat dari mana, tapi saya pernah baca. Bahkan kemarin saya sempat dapat quote-nya dalam bahasa Inggris, tapi ntar saya cari lagi ya. Tadi cari kan. Jadi tapi intinya gini, orang tuh boleh lebih cantik dari kita, lebih ganteng dari kita boleh. Orang lebih hebat dari kita, lebih kaya dari kita boleh. Orang lebih pintar dari kita boleh. Orang selalu ada yang lebih muda dari kita boleh. Tapi orang tidak pernah menjadi seperti kita, orang lain. Nah, jadi fokus aja sama kekuatan yang dimiliki. Karena kita ini terlalu menghabiskan energi untuk membandingkan garis kehidupan maraton kita dengan orang lainnya. Beda lah. Beda gitu. Kalau saya pribadi, saya selalu compare saya dengan Taufan Akbari tahun lalu, Kang Fajar. Ketika posisi 2020-nya Taufan Akbari lebih baik, ya berarti alhamdulillah, saya bersyukur. Tapi ketika saya berefleksi, saya justru lebih buruk, apa yang harus diperbaiki supaya tahun depan tidak tambah buruk. Tapi kalau saya melihat ke kanan dan ke kiri, ya kan chapter satunya saya sama chapter 9-nya Kang Fajar kan beda. Masa kan. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak bijak bersosmed ya, kalau si Kang Enda Nasution itu bikin bijak bersosmed, bijak bersosmed. Ya itu tadi ya, sosmed itu kan pedang bermata dua, pisau bermata dua. Kita mau bisa membunuh kita dan bisa membunuh kita, bisa membinasakan kita, atau justru bisa membesarkan kita. Ya tergantung bagaimana kita menggunakan itu semua. Nah sekarang saya mau teman-teman muda ini bolehlah ada unsur have fun-nya pakai sosmed, tapi jangan justru unsur have fun-nya 90%, 10%-nya untuk belajar, dibalik sok. Ya, 80% dari era pandemi begini, teman-teman tuh investasi leher ke atas. Belajar tuh gratis, ilmu itu gratis, akses informasi ada di mana saja. Mau dapat beasiswa, hayu. Sekarang beasiswa miliaran, puluhan miliar itu tersedia di mana-mana. Kok nggak tahu ya? Karena mana itu terbaca, makanya itu nggak cedok baik. Makanya jangan joget baiknya. Jangan tiktokan baik gitu. Kalaupun gini, boleh tiktokan, tapi tiktokannya yang berfaedah, yang bercerita tentang kebaikan, bercerita tentang yang membangun semangat orang lain dengan kreativitas gitu. Boleh lah, sebenarnya boleh tiktokan, tapi how we use TikTok ya to encourage and to motivate others itu bagus ya. Jadi lebih balik lagi kan, kita pakai itu buat apa? Jadi banyakin investasi leher ke atas untuk teman-teman muda di daerah. Terus teman-teman nggak boleh inferior ya, harus pede. Kita hanya bisa menjadi bangsa yang besar kalau semua anak-anak mudanya itu percaya diri. Percaya diri kalau kita bisa membangun produk hasil sendiri, digunakan sendiri, dan bisa menjadi contoh buat bangsa lain. Kita percaya diri bahwa Indonesia ini bisa menjadi produsen dunia. Intinya percaya dulu, kan? Kalau kita aja nggak percaya sama kita, mana orang lain percaya? Kan ini ilustrasi Indonesia saat ini. Begitu. Ketika siapapun di atas sana yang menjadi pemimpin saat ini, tidak cukup percaya diri membawa bangsa ini besar, maka bangsa ini tidak akan menjadi besar. Tapi ketika pemimpinnya melihat Indonesia ini adalah bangsa yang percaya diri yang besar, maka akan menjadi besar. Dan ini pelan-pelan terlihat. Banyak negara-negara lain mengakui Indonesia bisa menjadi teladan dari berbagai aspek gitu. Nah, ke depan ya saya mau melihat, kita semua mau melihat anak-anak muda itu tampil bukan hanya mewakili kepentingan kelompoknya, tapi benar-benar mewakili kepentingan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Makanya saya selalu bilang nih di berbagai forum juga, ke depan rakyat semakin pintar, semakin kritis, semakin semakin transparan. Ya jadi menjadi pemimpin itu soal track record, tidak bisa menjadi pemimpin yang asal jadi pemimpin. Bahkan kemewahan anak muda sekarang tuh bergeser. Anak muda yang mewah itu adalah anak muda dengan gagasan dan ide saat ini. Ya, jadi era kepemimpinan itu berubah. Anak-anak muda dengan ide dan gagasan akan jauh lebih dihargai daripada anak-anak muda yang memang tanpa gagasan, tanpa ide, tapi dia hanya mengandalkan warisan. Begitu. Makanya saya sebenarnya mau bikin satu
Buku? Vlog singkat lah. Biasa kan ada selain project tuh yang 5-10 menit. Saya mau bahas tentang bagaimana supaya mindset ritual dan seremonial yang dimiliki dan menjangkiti anak muda sekarang itu bisa berubah ke arahnya historical dan monumental. Jadi anak muda sekarang tuh, teman-teman sekarang tuh jangan terperangkap dengan mindset yang ritual dan seremonial. Kayak contoh di pendidikan itu ritual sesuatu yang memang berulang bertahun-tahun, yang kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga juga yang seremonial, nggak ada yang berani. Kayaknya kita harus bikin yang baru, kayaknya kita harus inovasi, kayaknya nggak ada yang berani. Kenapa? Karena itu tadi kita dididik sebagai bangsa yang yes man, yang asal bapak senang, asal ibu senang, dan asal sama beres. Iya, kayak begitu. Nah, makanya mungkin saya nggak cocok jadi PNS karena gitu, kayak mungkin saya bisa berantem terus sama orang kalau saya jadi PNS gitu. Nah, jadi tadi tuh menjawab pertanyaan tadi, kenapa jadi dosen? Karena kalau gue jadi PNS, gue akan banyak berantem sama orang gitu. Nggak bisa siap bu. Nggak meren gitu ya. Karena jadi sebenarnya kalau jadi dosen ini sebenarnya apa ya? Kita berkompetisi dengan diri kita gitu. Kita ibaratnya gini, kita ibaratnya ya kalau di korporasi atau di mana, ibaratnya kita mau ngejilat siapa sih gitu. Kita mau nyenengin siapa? Ya nggak bisa gitu. Dosen itu ya yang menjadikan dosen adalah produktivitasnya udah kelar. Gitu. Nah, ini menarik ya menjawab pertanyaan tadi. Tolong yuk teman-teman muda, jangan terperangkap dalam ritual dan seremonial. Teman-teman harus berani bikin sesuatu yang historis dan bertransformasi apapun itu. Iya, betul. Jadi teman-teman, kayaknya banyak diem nih Kang Fajar nih. Kenapa? Saya banyak salah ngomong ya? Terpesona saya teh. Wow, keren. Wow. Aduh, luar biasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi ya, luar biasa, keren gitu. Daging bisa. Semua pakai lemak, daging pakai lemak ya mah. Pokoknya pakai lampu lagi tuh di belakang. Pokoknya mah raos pisan lah kata orang Sunda mah. Wih, masya Allah. Itu kalau raos tuh kenapa? Silakan lanjut. Enggak. Kemana? Enggak, Mama ya, Mak Indung di Ima aya bikin satu restoran namanya Dapur Mama Raos. Jadi ibu saya kan masak Sunda tuh, ya kadang-kadang kangen lah masakan ibu tuh, kadang-kadang bikin sambal, bikin apa, akhirnya dibikin brandnya Dapur Mama Raos. Jadi ingat tadi teh ngomong raos teh. Lanjut. tapi nih ya, Kang, kalau di Sunda nih kita ini intermezzo ya. Di Sunda yang paling kita, kalau saya pribadi yang mama yang sering bikin nih kalau di weekend, ikan peda, sarang pete, sama nasi liwet, wah udah top. Lebih dari steak level apa tuh? Apalah makanan yang lain tuh lewat, bener kode itu doang. Murah sebenarnya, kan peda, sambal, ikan asin, saus asam, gak nyampe 10.000. Ampun itu mah. Itu hanya ada di tanah Sunda tuh, kayak gitu, makan enak kayak gitu. Makan pakai udeng. Nggak nyambung ya. Aduh, sebetulnya banyak lagi pengen yang Fajar gali di ruang ceritanya, tapi saya berharap Kang Taufan tidak kapok di satu episode aja nih, Kang. Insya Allah. Nah, kan tadi Kang Akang mau bikin vlog singkat tadi yang tentang itu. Mungkin di next episode Fajar ingin meminta waktunya Kang Taufan kembali untuk kita mengulik lebih dalam tadi yang tentang apa namanya Kang? Ritual ya, sesuatu yang ritual ke historical, ke monumental. Itu menarik sih. Menarik gitu Kang. Dan itu emang sekarang banyak banget, enggak tahu ya, ini perspektif Fajar pribadi ya. Banyak teman-teman milenials yang terjebak di zona itu, yang mereka harusnya bisa move ataupun lebih bisa bertransformasi lagi, yang sebetulnya yang bisa lebih merubah ya, baik itu lembaga, tapi karena kembali lagi ya, karena aturan lah, karena inilah. Sebenarnya gini sih Kang, satu sederhana, kita tuh terlalu membiarkan hidup kita tuh disetir apa kata orang Kang. Itu aja sebenarnya. Itu aja sebenarnya akar permasalahannya. Saya banyak ngobrol dengan kawan-kawan psikolog, kawan-kawan yang lain, termasuk saya mendengarkan keluh kesah mahasiswa segala macam. Intinya saya punya premis, punya satu hipotesa bahwa kita membiarkan hidup kita dikontrol sama orang, kita membiarkan hidup kita berdasarkan apa kata orang, sehingga kita hidup pun mungkin bukan hidup kita, itu hidup orang lain. Stop lah. Setuju. Yuk, stop. Buat apa sih gitu? Kita membiarkan diri kita tuh
menjadi pembenaran atas hidup orang lain, tidak menjadi diri kita yang benar gitu. Nah saya tuh kan sekarang saya merasakan perubahan Taufan Akbari mungkin 5 tahun lalu sama sekarang. Ya. Misalkan kalau saya tuh dulu orangnya tipikal yang nggak mau nyakitin orang, nggak mau bikin orang lain itu, pokoknya intinya saya tuh cari aman, bahasa kasarnya gitu. Ya. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Kita nggak bisa baik sama semua orang ternyata gitu. Saya belajar kan, nggak semua orang bisa dibaikin gitu ternyata. Karena ada treatment tertentu. Gitu. Nah kayak gitu. Ternyata semua orang bisa dibaikin. Ternyata tidak semua relawan itu baik gitu atau apa segala. Jadi saya banyak belajar gitu yang ekstro bahwa it's about balance sih, kita keseimbangan lah. Dan kembali dari semua proses itu sih Kang, yang membuat kita akhirnya terus belajar, terus ya mendewasakan diri kita dan ya berproses lah kayak gitu kan intinya. Dan selalu ada di titik nol. Makanya kemarin juga sempat saya bikin vlog tuh hari weekend kemarin, ini baru 3 hari lalu. Ini juga menarik juga, saya mau bahas nanti millennial star syndrome. Jadi banyak yang cerita cerita gila ya, gue punya temen nih Van baik gitu, tiba-tiba kan jadi terkenal apa segala, terus dia lupa dalam artian makannya cuma mau di tempat mewah, mobilnya cuma mau naik mobil-mobil yang memang pokoknya dia mau di-serve sebagai seorang superstar lah, namanya star syndrome gitu. Padahal dulunya sama-sama ngemper ibaratnya gitu. Ibaratnya nggak tahu diri lah, lupa dari mana dia berasal, lupa berpijak lah ya, dan lupa berpijak. Dan makin banyak gitu kalau bicara penyakit-penyakit mental anak muda sekarang. Bahkan kemarin saya bicara juga tentang anak muda tuh sekarang banyaknya tukang ngibul. Ada satu fenomena namanya mitomania, penyakit anak muda tuh sering bohong. Mitomania itu penyakit suka bohong Kang. Jadi itu tadi pansos ya, memanipulasi prestasi untuk pengakuan. Iya. Ada namanya mitomania. Jadi itu saya juga sambil belajar. Ternyata makin banyak ya. Kenapa? Karena kita berlomba-lomba sibuk untuk mendengarkan diri sendiri nggak sih? Iya. Dan memenuhi ekspektasi orang lain. Nah itu. Oke. Jadi sadarlah, waras lah, kabeh waras. Udah waras gitu. Dan kembali lagi ya Kang, semua harus berpatokan dari kembali lagi dari basicnya adalah agamanya sih. Makanya the ultimate intelligence is spiritual quotient. SQ itu penting sih. SQ is the mother of question, is the mother of intelligence to SQ. Kalau Kang Fajar SQ-nya bagus, mumpuni, insya Allah yang lainnya aman. Iya benar. Insya Allah. SQ dulu. Setuju sih. Makanya kan dari kecil tuh nggak tahu ya, orang tua tuh selalu mengajarkan, ayo. Kalau Fajar kan ya mungkin ya teman-teman pendengar orang cerita, saya kan seorang muslim gitu ya, saya selalu diajarkan untuk ayo ngaji, ayo dengar apa namanya teh ceramah atau ya kayak gitu-gitu, itu menjadi salah satu iman buat stamina, kepercayaan gitu, bahwa nanti meskipun nanti kita agak sedikit belok, nanti akan balik lagi on the track lagi sih, menurut Fajar begitu. Betul sih Kang. SQ benar. Saya kemarin juga sempat ada sesi sama Ustadz Faris ya di Iman Pet itu tadi ngomongin SQ. Jadi memang SQ adalah muara dari segala macam kecerdasan. Itu sih intinya. Nanti kita bisa juga ngobrol soal itu tuh Kang, seru juga tuh SQ. Seru tuh. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang nanti penasaran di episode berikutnya, tunggu aja di Ruang Cerita Fajar bersama Kang Taufan Akbari. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga buat teman-teman nih Kang yang mungkin mau tanya tentang Rumah Millennials, kalian bisa follow juga @Rumah Millennials. Kemudian follow Instagram juga Kang Taufan di @Taufan Akbari. Taufan Akbari. Betul. Aduh jauh jadi nggak bisa ini. Nggak apa-apa. Terus kemudian mungkin Kang Hampura aya ini YouTube juga. Ya kalau vlog YouTube ada Taufan Teguh Akbari YouTube. Taufan Teguh Akbari. Oh iya betul. T-nya tuh teguhnya. Dari tadi orang teh nyari. T-nya naon ieu teh? Taufan Teguh Akbari. Tadi orang kan keponya. Taufan. Oh kepo. T-nya teh naon? Untungnya kejawab Teguh. Oke. Si Teguh iya mah. Bisa Mas. Siap. Aduh Kang, pertanyaan terakhir nih Kang sebelum nanti di episode berikutnya bersama Kang Taufan. Kang, boleh dong Kang kasih support buat teman-teman
garda terdepan ataupun teman-teman yang sekarang pasien yang masih harus rehat di rumah sakit karena memang menjadi salah satu yang terdampak COVID-19 gitu kan, ataupun kasih support buat teman-teman yang sekarang harus dirumahkan dulu karena memang kembali lagi keadaan ini membuat mereka harus dirumahkan dulu gitu. Dari seorang Kang Taufan, adakah motivasi ataupun semangat ataupun dukungan yang mungkin menjadi salah satu stamina atau imun lagi buat mereka untuk tetap harus bersemangat dan tetap berikan yang terbaik buat Indonesia? Mangga. Baik, wah berat pertanyaan. Nah ini sebenarnya pertanyaan penutup ini mirip dengan pertanyaan pertama tadi dan mungkin jawabannya juga akan sama. Hampir sama. Sama, makanya udah sekarang itu teman-teman kita kondisinya menerima dulu sebagai bagian dari hidup kita. Ini bukan sesuatu yang lagi kita harus kutuk, kita harus habiskan energi kita untuk marah-marah. Ini waktunya kita semua keluar dari zona nyaman, menjadi jati diri kita apa adanya, lalu menjadi diri kita yang baru. Dan buat saya malah COVID-19 ini lebih banyak blessings-nya kan. Orang tuh lebih dekat, lebih peduli, lebih bergerak, lebih sadar, kenal dengan dirinya. Lalu akhirnya menemukan makna hidupnya setelah bertahun-tahun dia nggak tahu mau ngapain, tapi gara-gara COVID akhirnya dia menemukan jalan hidupnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sisi baik dari COVID ini, kita akan dapat yang baik. Tapi kalau kita selalu melihat COVID ini sebagai sesuatu yang negatif, selalu lihatnya dari perspektif negatif, maka yang akan kita dapat juga sesuatu yang negatif. Gitu. Makanya sebenarnya ini kembali ke pertanyaan yang awal, Kang Fajar. Jadi yuk teman-teman yang saat ini mungkin keluar dari pekerjaannya, ya mungkin itu mungkin Tuhan sedang mengkondisikan kita untuk kita belajar lebih tough lagi dengan kehidupan ini dan pasti disediakan kesempatan yang lebih baik. Dan ini terbukti sama teman-teman saya yang bilang, iya ya kalau nggak COVID gue nggak mungkin bisa kayak gini gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak hal yang disyukuri kalau kita mau melihat lebih dalam. Intinya itu. Kalau untuk yang garda terdepan, Kang, yang sekarang masih berjuang? Tidak ada kerja baik yang sia-sia. Insya Allah. Tidak ada kerja baik yang sia-sia, tidak ada usaha baik yang terbuang sia-sia. Itu akan kembali ke teman-teman semua dalam bentuk apapun. Jadi percaya, energi baik itu dalam ruang hampa ini akan kembali ke kita. Jadi ketika teman-teman saat ini menuai banyak kebaikan, mengeluarkan waktu, keringat, segala macam untuk teman-teman, nakes, atau relawan atau apa, tidak akan cuma-cuma energinya tidak akan terlepas gitu aja, tapi akan kembali dengan format yang berbeda. Jadi jangan lelah berbuat baik, karena itu untuk kita sendiri. Tetap semangat dan tetap sehat. Wow, mantap. Wey. Dan aku mungkin bisa tambahin adalah sudah saatnya kita saling bergotong royong, sudah saatnya kita saling jabat itu tangan, harus lupa tadi juga kembali lagi aware, kita harus aware dengan satu sama lain, dan yang pasti berikanlah yang terbaik dari diri kalian untuk Indonesia, buat sekitar kalian, karena sekecil apapun yang kalian bisa berikan itu sangat bermanfaat, meskipun tidak dalam bentuk uang ataupun misalkan kalian selalu menyapa mungkin sahabat kalian atau teman kalian dengan sekarang tuh sekecil misalnya gini, bro sehat selalu, apa kabar bro, sehat selalu ya, itu sekarang tuh menjadi sesuatu satu doa ataupun suatu motivasi yang mungkin itu sangat berarti banget buat mereka gitu loh. Jadi salah satu itulah yang mungkin teman-teman harus membiasakan hal-hal positif, lakukan hal-hal positif yang bisa kalian berikan buat Indonesia. Sekali lagi terima kasih buat Kang Taufan untuk sami-sami, terima kasih sudah diundang di Ruang Cerita Fajar. Seru nih, cerita kayak ngobrol santai ya. Ngobrol antar dulur gitu. Antar dulur ya, Ma. Dulur naik. Kalau kata akademisnya ini 3 SKS. Nanti guys, Masya Allah. Semoga bermanfaat dan yang jelek nggak usah didengerin. Betul. Yang baik bukan punya saya tapi punya yang maha kebaikan. Jadi tetap istiqomah insya Allah. Betul, tetap istiqomah dan kita tetap harus berusaha dan tawakal. Sebelum kita tutup Kang, ada foto virtual Kang buat Instagram Story. Wah mantap, siap. Kang, nanti sama itu aku minta foto Akang yang buat bisa nanti di medsos ya, di crop ya. Siap. Oke, kita foto dulu. Nuhun. Yuk, 1, 2. Oke. Hatur nuhun buat teman-teman pendengar Ruang Cerita dimanapun kalian berada yang sudah mendengar cerita hari ini bersama Kang Taufan Akbari. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan episode-episode sebelumnya, kalian bisa
pantengin terus YouTube-nya Ruang Cerita Fajar, dan juga bisa kalian dengar audionya di Spotify dan juga Anchor. Dan buat teman-teman yang ingin tahu ataupun mengikuti kegiatan dari Ruang Millennials, kalian bisa ikuti follow Instagramnya di @rumahmillennials dan juga follow Instagramnya Kang Taufan di MR Taufan Akbari. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Berikan yang terbaik buat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nuhun Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.